Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fauzul di channel English. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya hal-hal yang perlu kita kuasai ketika ingin bisa berbahasa Inggris, ya. Tentang bagaimana persiapan kamu supaya bisa mempunyai kemampuan bahasa Inggris. Nah, jadi di video kali ini saya tidak membahas mengenai tata bahasanya atau grammaticalnya atau grammarnya, tetapi lebih kepada tips, ya, tips yang saya sudah pernah jalani dalam proses membelajar bahasa Inggris dan juga yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang saya temui, ya, ketika mereka menggunakan cara ini dalam proses belajar bahasa Inggris. Mereka menggunakan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang ingin bisa berbahasa Inggris. Baik, untuk lebih jelasnya, simak video saya berikut ini. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas tentang beberapa langkah, ya, untuk bagaimana arah kamu belajar bahasa Inggris dan apa saja yang perlu kamu kuasai dalam belajar bahasa Inggris. Nah, langkah pertama adalah menguasai kosakata. Kenapa saya katakan menguasai kosakata? Karena pada dasarnya membuat bahasa itu terdiri dari rangkaian informasi, ya, rangkaian informasi, apakah itu berupa bentuk tulisan maupun dalam bentuk bukan tulisan, ya. Nah, tetapi kaitannya di dalam bahasa Inggris, kita mempelajari kosakata yang berhubungan dengan tulisan dan juga yang pada akhirnya nanti dipakai dalam bentuk lisan, ya. Nah, kenapa yang pertama harus kita pelajari kosakata? Ya, karena pada dasarnya sebuah kalimat itu, ya, sebuah bahasa, maksud saya, sebuah bahasa itu terdiri dari beberapa rangkaian kalimat. Dan kalimat itu terdiri dari beberapa rangkaian kata dan frasa serta klausa. Nah, jadi mau nggak mau, suka atau tidak suka, dalam belajar bahasa Inggris kita harus menguasai kosakatanya. Nah, kosakata dalam bahasa Inggris itu sangat banyak, ya. Saya akan membahas secara lebih detail tentang kosakata ini nanti di video yang lain, ya. Tapi untuk pembahasan mengenai kosakata ini, yang perlu kita tekankan adalah beberapa kegiatan ataupun beberapa langkah yang perlu kita lakukan dan harus kita kuasai. Karena di dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali kata-kata yang mungkin saja jarang kita dengar atau mungkin saja sering kita dengar, tapi kita tidak tahu bentuk tulisannya maupun bagaimana cara pengucapannya. Nah, jadi dalam menguasai kosakata bahasa Inggris itu ada 3 langkah atau ada 3 tahap yang memang perlu Anda kuasai. Yang pertama, menguasai dengan baik pronunciation, yaitu menguasai dengan baik pelafalan maupun pengucapannya. Nah, ini berhubungan dengan pemakaiannya di dalam kalimat, ya, kalimat berbentuk lisan atau dipakai ketika berbicara. Nah, jadi perlu sekali kita mengetahui penyebutan kosakata yang ingin kita sebut itu dengan benar, sehingga tidak menjadi miskomunikasi atau misunderstanding, ya, di dalam hubungan komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, berikutnya juga
menguasai kosakata ini dalam bentuk atau dalam segi pengucapan, kita bisa lakukan dengan cara rajin mendengar ya audio-audio yang berbahasa Inggris ya, apakah itu dari tes listening ataupun dari berbagai media. Dan saya pikir untuk sekarang ini sudah banyak di aplikasi ya, di app Google Play Store ataupun di aplikasi lain yang sudah menyediakan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan listening maupun tesnya. Nah, jadi alangkah baiknya ketika sudah ada media seperti ini, kita pergunakan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kata, serta belajar cara pengucapan yang benar dan tepat. Itu tadi untuk kosakata yang berkaitan dengan pengucapan ya, menguasai pengucapan. Kemudian langkah berikutnya dalam menguasai kosakata adalah mengenal arti atau memahami makna. Memahami makna artinya ketika kita belajar pengucapannya, secara otomatis kita juga harus paham artinya. Ya, jadi ini akan memudahkan, saling terkait. Untuk pemahaman arti nanti Anda bisa lihat di kamus ya. Artinya harus rajin buka kamus sehingga tahu banyak kata-kata yang bisa kita peroleh ya. Dan yang ketiga, untuk belajar kosakata ini, langkah untuk Anda perlu kuasai adalah penulisannya. Yaitu di mana ketika Anda tahu pengucapan, di mana ketika Anda tahu arti kata, Anda juga harus menguasai bentuk tulisannya atau bentuk hurufnya maupun susunan huruf-hurufnya dari suatu kata itu. Sehingga ketika Anda menggunakan kata tersebut dalam bentuk tulisan, Anda tidak salah tulis. Ya. Seperti dalam bicara juga, ketika Anda salah menyebutkan, maka apa yang Anda sampaikan tidak akan bisa dipahami oleh orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya untuk kosakata ini ada 3 penguasaan, yaitu kuasai pengucapannya dengan baik, yang kedua pahami artinya, yang ketiga tahu tulisannya. Nah, jadi ini langkah pertama untuk orang yang ingin bisa bahasa Inggris. Ya, jadi Anda kuasai kosakata dengan 3 poin tadi. Nah, langkah kedua setelah Anda tahu banyak kata, yaitu Anda mulai belajar menyusun kalimat ya dengan baik dan benar dari kata-kata yang sudah Anda peroleh. Nah, menyusun kata dalam kalimat ini tidak semua orang bisa memahaminya dengan mudah ya, karena kaitannya dengan mempelajari tata bahasa. Nah, cara awal yang perlu saya sarankan adalah Anda jangan takut terlebih dahulu atau takut di awal ketika menyusun kata-kata yang Anda sudah kuasai untuk Anda jadikan kalimat ketika berbicara kepada orang lain yang bisa berbahasa Inggris, maupun ketika Anda memulainya dalam kalimat bentuk tulisan. Ya, Anda coba susun kata-kata yang Anda kuasai tersebut menjadi sebuah kalimat yang ingin Anda buat. Saya contohkan seperti ini. Anda sudah menguasai beberapa kata seperti saya, I, pergi, go, ya, ke sekolah, to school, ya, pagi ini, this morning. Nah, ketika Anda tahu kata saya, I, pergi, go, ke sekolah, to school, pagi ini, this morning, ya, Anda coba susun kalimat kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Ya, kalau ketika dirangkai, I go to school this morning.
Ya, contoh dalam menyusun kalimat, ketika Anda sudah menguasai kosakatanya, ya, Anda coba susun menjadi sebuah kalimat yang Anda tidak perlu pikirkan mengenai benar atau tidaknya susunannya. Ya, itu yang pertama kali. Walaupun pada akhirnya yang dibutuhkan adalah Anda harus mengatakan dengan cara yang sesuai aturan. Contoh misalnya, saya membeli buku itu tadi malam. Nah, di dalam bahasa Inggris Anda bisa rubah menjadi I buy that book at that store, ya, at that store. Nah, apakah kalimat yang Anda sampaikan ini benar? Ya, tentu bagi orang yang sudah menguasai bahasa Inggris, kalimat ini salah, ya. Maaf, saya ulangi kalimatnya. I buy that book at the store night. Ya, karena ada kata tadi malam. Apakah kalimat yang Anda sampaikan ini benar? Ya, tentu seperti yang saya sampaikan bagi orang yang sudah bisa berbahasa Inggris, kalimat ini tentu tidak tepat. Seharusnya I bought that book at the store last night. Nah, ini perbedaannya. Tetapi bukan ini yang saya permasalahkan untuk tahap awal Anda belajar bahasa Inggris. Tetapi adalah bagaimana Anda berani untuk mulai menyusun kata-kata yang Anda kuasai tadi. Setelah tahu pengucapannya, tahu artinya, tahu penulisannya, Anda berani mulai mempraktekkannya dalam membuat kalimat bahasa Inggris. Karena tujuan dari belajar bahasa Inggris adalah bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan orang lain, dengan siapa saja yang menggunakan bahasa Inggris itu sebagai alat komunikasinya. Itu tujuannya. Jadi Anda tidak perlu takut untuk malu, ya, ataupun ragu ataupun canggung ketika membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Ya, kenapa? Karena ketika Anda menyampaikan kalimat itu kepada orang yang sudah paham bahasa Inggris dengan baik, tentu dia akan memaklumi dengan kemampuan Anda dan akan memaklumi bahwa Anda sedang belajar. Jadi dalam bahasa Inggris itu perlu usaha yang keras, ya, yang rajin untuk Anda berlatih. Ya, itu poin kedua mengenai membuat kalimat. Setelah tahu kosakata dengan 3 tahap tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kemudian tahu mau membuat kalimat atau mulai belajar buat kalimat. Nah, yang ketiga poinnya adalah Anda berani untuk mulai praktek berbicara, ya, dengan kalimat yang Anda susun tadi. Ya, walaupun awalnya masih salah, ya. Tetapi jangan Anda pikir kalau saya mengucapkan ini nanti salah bagi orang yang mendengarkan, berarti saya tidak nyambung. Nah, kemungkinan Anda akan berpikir itu, ya. Kebanyakan orang yang saya temui akan berpikir seperti itu, sehingga membuat mereka jadi malu, sungkan, tidak pede, dan sebagainya. Ya, karena saya juga pada awal-awal dulu belajar bahasa Inggris juga melakukan hal-hal yang sama seperti itu, tetapi karena didorong oleh keinginan yang kuat untuk saya bisa berbahasa Inggris dengan baik, benar dan lancar, akhirnya saya terus praktek, ya. Jadi ketika Anda mulai praktek dengan mengucapkan, Anda jangan merasa minder, jangan merasa takut. Ya, jadi setelah tahu buat kalimat, nanti pelan-pelan Anda perbaiki proses Anda membuat kalimat tersebut dengan cara yang benar sesuai dengan aturan tata bahasanya, terus belajar, lalu dipraktekkan dalam bentuk bicara. Ya, dalam bentuk bicara
atau komunikasi, atau sering distilahkan dengan speaking. Kenapa? Karena di dalam bahasa Inggris itu ada 4 komponen yang tidak bisa lepas ketika belajar bahasa Inggris. Dan saya yakin juga ketika belajar bahasa yang lain, bahasa asing yang lain juga ini sama. Komponen itu ada listening, ada speaking, ada writing, dan ada reading. Nah, 4 komponen ini tidak akan pernah bisa Anda lepas kalau Anda ingin benar-benar menguasai suatu bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ya, jadi ini poin yang ketiga yang saya sampaikan tadi. Ketika tahu kalimat, buat kalimat, maksud saya, Anda berani untuk bicara, ya, menyampaikan kata-kata yang Anda kuasai tadi dalam bentuk sebuah kalimat. Nah, kaitannya dengan berbicara ini juga kaitannya berhubungan dengan kemampuan Anda dalam belajar mendengarkan atau mendengar, ya, dalam bahasa Inggris atau listening. Otomatis ketika Anda ada seseorang yang menjadi lawan bicara Anda dalam bahasa Inggris, Anda tentunya akan mendengarkan apa yang lawan bicara Anda sampaikan. Nah, dalam proses ini tentunya Anda harus melatih diri untuk mendengarkan kata-kata yang disampaikan dengan baik. Dan saya yakin ketika proses ini terus Anda lakukan, ya, secara perlahan kemampuan pengucapan Anda juga akan mengikuti. Kenapa? Karena Anda mendengarkan ucapan yang Anda tirukan dari orang lain yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi ini pentingnya pengucapan, ya. Jadi ketika Anda sudah menguasai kosakata dengan pengucapan yang baik, ya, dengan pengucapan yang baik, tentu Anda menyampaikan kepada orang lain dalam bahasa Inggris dengan cara yang baik pula. Dan efeknya bagi orang yang baru belajar bahasa Inggris dalam hal listening, mendengarkan, ketika dia tahu apa yang Anda maksudkan, ini dia akan terbiasa mengucapkan kata yang Anda maksudkan itu dengan cara yang sama atau dengan bunyi yang sama, dengan pengucapan yang sama. Nah, jadi pentingnya dalam pengucapan bahasa Inggris ini terkait erat bagi si pembicara ataupun bagi orang yang mendengarkan. Nah, kesimpulan di video saya kali ini adalah di dalam Anda belajar bahasa Inggris ada 3 poin utama yang perlu Anda kuasai. Yang pertama tadi adalah menguasai kosakata atau vocabulary-nya, ya. Nah, dalam penguasaan vocabulary ini Anda harus menguasai cara pengucapannya, memahami artinya, serta tahu tulisannya. Artinya tahu bagaimana menuliskan kata tersebut. Ini poin pertama dalam belajar bahasa Inggris. Yang kedua, setelah Anda tahu kosakata Anda, ya, Anda mulai berani menggunakan kata-kata Anda yang Anda kuasai tadi dalam bentuk menyusun kalimat. Apakah itu tertulis, ya, apakah itu dalam bentuk lisan, itu harus Anda lakukan. Salah di awal tidak apa-apa, tetapi dalam proses itu Anda harus belajar tentang tata bahasanya, ya. Ada banyak, saya pikir, di luar sana ataupun di internet ataupun mungkin dimanapun, di sekolah atau di lembaga kursus yang sudah menjelaskan tata bahasa, ya. Nah, tinggal bagaimana Anda cara memahaminya, ya. Apakah mudah bagi Anda untuk dipahami atau tidak. Terkadang menurut saya dalam penyampaian tata bahasa itu juga harus tepat. Ketika kita menjelaskan suatu tata bahasa dengan bahasa yang kurang tepat, walaupun yang kita sampaikan itu benar, terkadang orang yang memahami tata bahasa tersebut atau orang yang belajar tata bahasa tersebut tentu saja kemungkinan masih kurang paham. Kenapa? Karena ya penyampaian dalam menyajikan materi tata bahasanya tadi kurang pas. Oke, jadi ini sangat berpengaruh, ya. Dan yang kedua, ya,
yang ketiga, setelah Anda bisa membuat kalimat baik secara lisan maupun tertulis, adalah Anda harus berani praktek. Nah, praktek itu apa kaitannya di sini? Yaitu praktek dalam bentuk bicara, yang dimana nanti juga akan saling berhubungan dengan proses belajar mendengar. Jadi ada listening, ada speaking di situ. Nah, ketika Anda bicara, Anda dituntut untuk membentuk kalimat, ya. Yang tadi awalnya mungkin Anda membuat kalimat itu dari proses membuat kalimat secara tertulis, lalu mulai Anda ubah cara itu menjadi kalimat dalam bentuk lisan atau bicara. Intinya, Anda harus berani menyusun kata-kata menjadi kalimat dalam bentuk bicara. Ya, jangan Anda pikir Anda salah atau kurang pas dan sebagainya. Di awal iya, mungkin Anda akan berpikir seperti itu. Tapi ketika Anda terus belajar, ya, terus berlatih dan terbiasa mendengarkan ucapan-ungkapan, ya, yang benar, saya yakin Anda bisa meniru lalu mempraktekannya dengan benar pula. Karena bahasa Inggris itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, tetapi bukan pula sesuatu yang mudah, khususnya di Indonesia, ya. Bahasa Inggris masih banyak kendala-kendala yang ditemui. Salah satunya adalah jarangnya orang praktek. Tahu teori tapi susah pada saat praktek. Atau pada saat dia ingin praktek, sarana untuk praktek itu tidak maksimal. Dalam arti tidak banyak orang yang bisa dia temui untuk bisa jadi lawan bicara bahasa Inggris. Ya, khususnya ketika dia ingin bisa bertemu dengan seorang native atau penutur asli yang menggunakan bahasa Inggris. Ya, akan beda ketika Anda memang berada di luar negeri dan Anda terpaksa. Saya sering menyampaikan kepada siswa saya, ketika kamu ingin bisa berbahasa Inggris, cara paling ekstrim dan paling gampang itu adalah kamu nekat pindah ke luar negeri. Kamu nekat ke luar negeri dan tinggal di sana selama setahun. Contoh misalnya kamu tinggal di Amerika, ya, yang penting kamu punya uang banyak, ada izin tinggal dan sebagainya. Saya jamin dalam setahun bahasa Inggris kamu lebih lancar daripada saya, gitu. Atau lebih bagus daripada saya. Saya sering mengumpamakan seperti itu. Artinya apa? Terkadang situasi lingkungan itu juga mempengaruhi kita dalam cepat atau tidaknya proses belajar bahasa. Ya, jadi lingkungan mempengaruhi orang bisa atau tidaknya dia dalam belajar bahasa. Nah, itu makanya kenapa banyak orang-orang yang membuat sebuah grup bahasa Inggris. Tujuannya itu untuk membiasakan dia dalam praktek berbahasa Inggris. Ya, saya pikir itu saja penjelasan saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat tips yang saya berikan tadi. Dan don't forget, ya, to pray before you study. Ya. Terus belajar and don't be nervous. Ya, don't feel underestimate. If you want have an ability in English. Jadi terus belajar dan jangan takut, karena sesuatu proses itu tidaklah mudah, tetapi ketika kamu yakin bisa, ketika kamu terus berlatih, saya yakin pasti ada jalan untuk kamu bisa sampai kepada tahap proses di mana kamu bisa berbahasa Inggris dengan baik. I think that's all for this video. We'll see you again on next video, and bye bye. Assalamualaikum.